Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Izzuddin Aljabar. Saya Aisyah Auramasa. Saya Martina Radin. Kami dari kelompok Muhammad Yamin dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Peranan Penegak Hukum serta Kontribusi Masyarakat dalam Mengatasi Kasus Sex Assault di Indonesia pada masa pandemi. Di era digital seperti saat ini, penggunaan internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Apalagi pada masa pandemi, membuat masyarakat sering berdiam diri di rumah. Tetapi mereka membutuhkan internet untuk dapat menjangkau dunia luar. Karena adanya kebebasan berinternet yang berlebihan tentu saja membawa dampak positif maupun negatif. Namun yang menjadi bahan pembahasan dari kelompok kami adalah dampak negatif dari kebebasan berinternet, yaitu tindak sex assault atau yang biasa kita sebut dengan pelecehan seksual. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini tentu mengharuskan law enforcement berkesinambungan dengan kemajuan teknologi. Adapun 3 unsur yang selalu diperhatikan dalam penegakan hukum, antara lain kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Masyarakat sebagai kontrol sosial tentu saja memiliki andil besar dalam penegakan hukum mengenai tindak sex assault yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kesadaran akan hukum dan lingkungan sekitar merupakan faktor penting dalam pelaksanaannya. Salah satu alasan terkait maraknya kasus sex assault adalah tingginya antusiasme masyarakat terhadap berita tersebut. Terlebih lagi jika media tersebut menyangkut pihak atau tokoh terkenal. Hal seperti ini secara tidak langsung membuat khalayak ingin mengetahui dan mengakui perkembangan dari kasus tersebut. Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap sex assault pada masa pandemi. Yang kedua, bagaimana kontribusi masyarakat dalam menindaki kasus sex assault. Bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang artinya penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kemudian, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu mencari peraturan perundang-undangan serta mengkaji mengenai masalah yang terkait dalam pembahasan. Penjelasan kerangka berpikir. Indonesia sedang dihadapkan dengan suatu tantangan baru dalam berjalannya suatu bangsa, yaitu pada situasi COVID-19 dan diiringi pula dengan era digitalisasi. Karena faktor itulah dinamika kehidupan bangsa Indonesia kemudian menimbulkan berbagai macam problematika hukum, salah satunya sex assault. Namun, menilik realita yang ada agaknya, ada suatu ketimpangan dalam penanganan sex assault itu sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan suatu peranan aparat penegak hukum yang juga berkoordinasi dengan masyarakat agar dapat menciptakan law enforcement khususnya dalam hal sex assault sebagai mestinya. Pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret, bumi diguncangkan oleh sebuah virus yang menghebohkan seluruh penduduk dunia. Virus tersebut bernama coronavirus atau yang biasa kita sebut COVID-19. Virus tersebut banyak sekali mengakibatkan korban kematian setiap harinya, khususnya di negara kita Indonesia. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 tersebut, mengakibatkan pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengurangi korban kematian dengan pembatasan keluar rumah. Hal tersebut tentunya berdampak pada kegiatan sosial maupun ekonomi di Indonesia. Hal tersebut juga turut mempengaruhi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia yang akhirnya melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Hal tersebut dikarenakan tidak stabilnya kondisi ekonomi di Indonesia pada masa pandemi. Tingginya tingkat PHK di Indonesia serta diharuskannya masyarakat untuk tetap tinggal di rumah akhirnya mengakibatkan gangguan kesehatan mental yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan juga sex assault. Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan, mengatakan selama pandemi corona ada sebanyak 319 kasus pelaporan kekerasan seksual dengan 321 korban. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 100% lebih dalam setahun.
Tentunya kasus yang terdata sebenarnya tidak mencakup seluruh jumlah kejadian, sebab seringkali korban kekerasan seksual tidak berani melapor karena takut akan mengalami kesulitan hukum. Pembahasan poin 4.2 mengenai kontribusi masyarakat dalam menindaki kasus sex assault. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus sex assault melalui media internet hadir berevolusi menjadi tindakan non-fisik dengan contoh membuat gurauan atau komentar tentang seseorang sebagai objek seks. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat perlu diwadahi dalam suatu komunitas daring, yang mana dalam komunitas tersebut masyarakat akan berkontribusi sebagai berikut. Yang pertama sebagai agen sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Yang kedua sebagai pelacak. Pelacak di sini berarti bila mereka mendapati diri sendiri atau mendapatkan laporan mengenai sebuah kasus sex assault, mereka akan mendata tentang pelaku dan komentar yang dibuatnya agar bisa segera dilaporkan ke badan yang berwenang seperti Komnas Perempuan. Dengan diadakan komunitas tersebut diharapkan agar terjalinnya kolaborasi tugas yang lancar antara masyarakat dan badan berwenang. Juga untuk meminimalisasi tindak kekerasan seksual bagi perempuan atau anak dalam kondisi apapun. Bab kelima, penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh para penulis mengambil kesimpulan dari hal penelitian tersebut, yaitu gangguan mental yang disebabkan oleh faktor ekonomi menyebabkan adanya indikasi serangan seksual atau sex assault yang secara eksistensi menyebabkan melambungnya kasus serangan sex assault di Indonesia. Banyaknya kasus tersebut mengharuskan penegak hukum sebagai motorik law enforcement memaksimalkan penyelesaian sesuai prosedur. Namun, pada faktanya, penyelesaian tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor. Oleh karena itu, dengan adanya RUU PKS diharapkan dapat maksimalkan kekurangan yang ada pada setiap lini penegakan hukum, khususnya terhadap kasus sex assault di Indonesia. Adapun saran dari kami adalah pemerintah menjulang kembali RUU PKS agar terciptanya law enforcement yang adil dan terperinci untuk dapat memudahkan penyelesaian kasus sex assault. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penuturan bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.